Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi sama aku Emilia Riasa. Nah, di video kali ini aku tuh mau kasih lihat kalian. Jadi hari ini tuh aku mau bikin tentang memanage waktu ya teman-teman. Jadi keseharian aku tuh kayak gimana aja gitu sih. Dan sebelumnya aku tuh nggak pernah bikin kayak gini, cuman ini tuh kayak udah keseharian aku, udah kegiatan aku sehari-hari tuh ya kayak gini gitu. Banyak banget yang DM ke aku, Kak, selain ini tuh ngapain aja sih? Nah, kayak gini gini gini, pokoknya kok bisa sih ibu dengan 2 orang anak, masih masak, masih semuanya sendiri, masih ikut jaga toko kayak gitu. Kok masih bisa bikin konten, ngedit? Itu kan sesuatu hal yang berat, mungkin kayak gitu ya, teman-teman. Jadi kalau aku itu pokoknya nanti kapan aku ngedit, kapan aku tag video itu bakal aku jelasin di paling bawah, nanti ada sendiri. Nah, di sini aku mau tulis dulu untuk judulnya, yaitu tuh tulis harian. Nah, jadi tuh kayak gimana ya, kita tuh bukan untuk memberat-berat kayak gitu. Jadi ini tuh memang udah menjadi keseharian kita kayak gitu. Nah, kalau misalnya nih kalian ibu-ibu rumah tangga, teman-teman semua yang di luar sana itu tuh bahkan ada yang sambil ngonten, ada yang sambil beberes rumah, ngurus 2 anak, juga ada yang sambil kerja jadi guru kayak gitu. Aku itu malah bener-bener salut banget sama mereka karena mereka bisa memanage keuangan. Sorry, salah. Jadi bukan untuk memanage keuangan, tapi memanage waktu dengan baik kayak gitu. Pokoknya aku salut banget sama ibu-ibu yang berkarir dan dia juga bisa ngonten, bisa ngedit. Aku tahu perjuangan ngedit itu gak sebentar ya, teman-teman. Nah, kadang juga ada yang bilang, kerjaannya ngapain sih, paling beres-beres, nyapu, ngepel, masak, dan lain-lain. Jagain anak juga, kadang dibantu, kayak gitu. Nah, justru disitulah ibu-ibu itu seperti aku merasa letih banget, kayak gitu ya. Karena nyapu, ngepel, masak, terus diberantakin, nyapu lagi, apa-apa nyapu lagi, kayak gitu. Masak lagi, ngepel lagi, kayak gitu ya. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Itu memang udah sebenarnya bukan kewajiban seorang istri, tapi karena seorang istri itu mencari ridho suami, jadi mereka juga melakukannya. Kayak gitu. Syukur-syukur kalau suaminya mau bantuin ya. Terkadang Pak suami itu kalau aku lagi bener-bener repot dan anak rewel, dia itu mau bantuin aku untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Tapi aku nggak semena-mena ya. Setelah itu aku puji-puji, terus aku masakin kesukaannya kayak gitu biar dia itu semangat kayak gitu teman-teman. Nah, di sini aku juga udah nulis label, ada nomor, pukul, dan kegiatan. Di sini aku sengaja kasih nomor ya. Kenapa sih? Biar di situ terlihat berapa aja kegiatan yang aku lakuin kayak gitu. Nah, di sini untuk pukul 4.45 sampai jam 5 pagi itu tuh aku hidupin alarm ya. Alarm aku tuh jam 4.45 kayak gitu. Nah, itu aku bangun subuhan, terus jam 5 sampai jam 6 aku itu nyuci baju sama nyuci piring, karena nyuci bajunya pakai mesin cuci jadi bisa diseling sama cuci piring kayak gitu ya. Pokoknya beres-beres dapur itu udah 1 jam, udah lega lah kayak gitu. Nah, terus jam 6 sampai jam 7 aku tuh beresin ruang tamu, kamar, terus di teras kayak gitu. Terus juga sambil masakin sarapan, ya nyapu apa sih lamanya ya, rumah aku tuh kecil aja kok teman-teman, ukuran 9x6. Nah, jadi tuh bener-bener gak lama ya untuk beresin semuanya, itu celing gitu aja deh. Nah, terus jam 7 sampai jam 8 ini aku atur jadwalnya ketika kakak sekolah ya. Nah, kakak berangkat jam 7, tapi sebelum itu udah sarapan dulu ya teman-teman. Kadang tuh sarapan sendiri atau kadang tuh disuapin ayahnya kayak gitu. Nah, terus
Aku cuman nganter aja, kebetulan sekolahannya tuh depan rumah kayak gitu. Aku cuman nganter, terus aku tinggal pulang untuk masak sarapan untuk keluarga. Nah, terus jam 8 aku itu balik lagi ke sekolahan untuk jemput kayak gitu. Setelah itu jam 8 sampai jam 9 itu tuh aku pulang ya, pulang ke rumah kayak gitu. Nah, pulang ke rumah itu ngapain sih? Pulang ke rumah itu untuk mandi ya, teman-teman. Jadi untuk mandi, sarapan. Nah, terus untuk di jam 9 sampai di jam 11 itu tuh aku bener-bener istirahat, kan udah selesai beres semuanya, udah mandi, udah sarapan, kayak gitu ya. Nah, di jam segini aku tuh istirahat, mainan sama adek, terus kalau misalnya kakak ada tugas itu aku bantu nemenin gitu, nemenin ngerjain kayak gitu. Karena kakak itu kalau disuruh buru-buru itu paling nggak bisa ya. Jadi aku tuh jam 11 sampai jam 1 itu baru aku ke depan kayak gitu bantuin jaga toko. Nah, karena adik ini kerja sorry jaga tokonya itu di jam 12 istirahat, jadi aku tuh gantiin kayak gitu ya. Mohon maaf ya teman-teman kalau ada suara berisik-berisik karena aku dubbingnya ini di depan seperti biasa lah ya. Nah, terus nanti jam 1 jam setengah 2 itu aku pulang untuk sholat duhur, makan siang, dan pokoknya istirahat ya. Nggak istirahat lama, tapi cuman untuk makan dan sholat isoma kayak gitu ibaratnya. Nah, terus setengah 2 sampai jam 2 itu tuh aku persiapan untuk kakak ngaji. Jadi kakak ngajinya itu di jam 2 sebenarnya, cuman setengah 2 itu udah siap-siap kayak makan dulu, terus basuh-basuh, mandi kayak gitu. Nah, terus lanjut lagi di jam 2 sampai jam 3 lewat 15 itu aku tuh pulang lagi, habis nganterin pulang lagi ke toko kayak gitu. Nah, habis ke toko jaga lagi kan ya pastinya. Tapi tenang aja, aku tuh nggak sendiri, jadi ninggalin toko juga udah ada yang jagain kayak gitu, adik aku. Nah, terus di jam 3.15 itu tuh aku jemput jemput kakak ngaji, langsung pulang ke rumah ya. Nah, itu udah aku pulang ke rumah. Sampai jam 5 itu ya aku istirahat kayak gitu. Jadi aku kalau misalnya sayur habis aku masak gitu. Tapi yang beres-beres sore itu adik aku. Jadi aku tuh bagi tugas kayak gitu sama adik aku. Aku tinggal nanti mandiin anak-anak kayak gitu. Kadang anak-anak sore juga makan, pokoknya random deh kalau udah sore kayak gitu, udah bener-bener waktunya tuh longgar banget. Nah, terus jam 5 sampai jam 6 itu tuh bener-bener waktu santai ya, santai me time sama keluarga kayak gitu di depan TV sambil nunggu azan maghrib dan sholat. Habis itu di jam 6 sampai jam 7 malam itu tuh ngaji bareng kayak gitu, kayak yang Al-Quran ngaji Al-Quran, terus yang Iqra juga ngaji Iqra kayak gitu. Sambil nunggu waktu Isya, abis itu langsung sholat Isya. Dan oh iya, itu aku nambahin untuk sholat asarnya itu waktu aku habis pulang jemput ngaji dan pulang ke rumah itu aku langsung sholat asar. Nah, terus di jam 7 malam sampai jam 9 malam, nah itu tuh aku ini ya, mohon maaf tadi tuh aku kepotong nggak ke record kayak gitu, jadi aku zoom aja. Nah, di jam 7 sampai jam 9 aku tuh ke depan lagi sampai tutup toko. Habis itu jam 9 sampai 9.45 itu aku pulang ke rumah, makan, mainan, belajar, pokoknya tuh banyak lah ya, karena udah tutup juga. Habis itu sampai jam 10 itu aku persiapan adek bobo. Pokoknya jam 10 adek udah harus bobo kayak gitu. Nah, terus setelah adek bobo jam 15 menit aku tuh bersih-bersih diri kayak gitu ya, skincarean kayak gitu. Nah, terus jam 10.15 sampai jam setengah 11. Sorry, itu kok kebanyakan ya? Oh ya, benar. Nah, itu aku tuh persiapan tidur kayak gitu, lihat-lihat HP, scroll sana sini kayak gitu. Dan di jam setengah 11 aku tuh batasin aku harus tidur
di jam itu ya. Bahkan kadang aku juga kalau adek tidurnya lebih awal, aku pasti tidurnya juga lebih awal kayak gitu. Nah, teman-teman, ini udah selesai to-do list harian aku tuh kayak gini, schedule-nya tuh kayak gini, jadwalnya tuh begini sampai 18 jadwal ya kalau ditulis tadi. Nah, tapi ini teman-teman, ini tuh nggak semua persis ya, cuman ini tuh perkiraan aja, kira-kira beginilah kegiatan aku dalam dari pagi sampai malam hari kayak gitu. Nah, kalian pasti banyak yang nanya kan, gimana sih saat aku ngetek video atau aku tuh ngedit kayak gitu, bahkan ngedit tuh nggak cuman 1 jam 2 jam kayak gitu kan ya. Kalau itu memang bener-bener yang harus ekstra edit banget kayak gitu. Makanya aku tuh pilih konten ini bener-bener ngeditnya tuh cepet banget. Kita tinggal potong-potong dan terus dubbing kayak gitu, pencahayaan udah gitu aja. Nah, yang pertama itu caranya tergantung dari judul videonya. Jadi misalnya aku mau bikin konten tentang memasak atau beres-beres dapur, kamar mandi kayak gitu. Nah, di saat aku pagi bersih-bersih, beres-beres, itu tuh aku sempetin untuk bawa kamera, bawa tripod. Jadi sekalian aku beres-beres, sekalian aku record kayak gitu. Jadi kan enak kayak gitu ya. Kalau misalnya aku bikin tentang budgeting kayak gitu, aku di depan, aku bikinnya itu di toko kayak gitu. Anak-anak mainan aku tag video kayak gitu. Itu kalau memang kondisinya lagi benar-benar sepi ya. Nah, terus yang kedua, di saat anak tidur. Yang pasti di saat adik tidur ya. Jadi dia tuh nggak deket-deket sama ibunya dan lebih leluasa kayak gitu untuk ngetek dan ngedit video. Nah, aku biasanya kalau dubbing itu pas anak tidur kayak gitu. Pokoknya nggak terganggu deh. Tapi nggak selalu pas tidur juga. Pokoknya aku sesuaiin deh kondisinya. Nah, terus yang ketiga itu di waktu santai. Di waktu santai itu aku buat jadwalin untuk upload video. Karena upload video itu kan bisa ditinggal kayak gitu ya. Di saat sore, pasti aku uploadnya itu sore hari. Pokoknya kalau udah santai kayak gitu pasti aku upload video. Dan aku tuh excited banget ya teman-teman sama diri aku sendiri. Kadang sehari atau setengah hari lah. Setengah hari itu aku bisa ngetek video sampai 3 judul kayak gitu. Tinggal nanti dipisah-pisah kayak gitu ya. Misalnya bersihin kamar mandi sendiri, terus beresin dapur sendiri, ganti refill stok bumbu, pokoknya kayak gitu bisa sendiri-sendiri tapi dilakuin dalam setengah hari aja. Itu tinggal nanti dipotong-potong kayak gitu. Sebenarnya nggak terlalu sulit ya teman-teman, nggak sesulit yang kalian bayangin kayak gitu aja sih. Intinya tuh itu gitu. Dan semangat juga untuk para ibu-ibu di luar sana, mama di luar sana yang berhasil mengurus rumah tangga sendiri dan juga berhasil ngonten sendiri kayak gitu ya. Nah, oke teman-teman, ini semuanya udah aku tulis di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment, dan jangan lupa share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Jangan lupa juga tekan tombol lonceng biar kalian gak ketinggalan video baru dari aku. See you next time. Dah. Assalamualaikum.